Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 411910. Di sini saya akan memaparkan hasil ulasan dari buku yang saya baca yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Sebagai pengganti tugas ujian akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam kelas B, jurusan Ekonomi Syariah, semester 2, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, tahun 2020. Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran ini ditulis oleh Profesor Dr. Nasyarudin Umar, MA, dan dicetak oleh Dian Rakyat, di mana cetakan pertama pada bulan Agustus 1999 dan cetakan kedua pada bulan Mei 2010. Sebelumnya, saya akan sedikit memaparkan bagaimana awal mula munculnya kesetaraan gender dalam Islam. Kesetaraan gender identik dengan gerakan feminisme atau gerakan feminis yang dilakukan oleh kaum perempuan. Gerakan feminis pada awalnya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan barat yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas termasuk negara-negara Islam melalui program Women Studies. Gerakan perempuan ini telah mendapat restu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Perempuan dengan dikeluarkannya CEDAW, Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Negara dan lembaga serta organisasi-organisasi dunia terus mendukung gerakan-gerakan perempuan ini. Walaupun menurut Khan, dukungan tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan karena aktivis perempuan telah kehilangan suatu sudut politik dan juga untuk beberapa kasus telah kehilangan komitmennya. Meskipun demikian, gerak kaum feminis di dunia Islam justru menunjukkan tingkat agresivitas yang mengkhawatirkan. Dalam 2 dekade terakhir ini, perempuan Pakistan telah menjadi target gerakan feminis. Pada tahun 1975, pemerintah Pakistan mendorong perempuan untuk mengikuti pemikiran feminisme. Walaupun pada tahun 1977, ketika proses Islamisasi dan militerisasi telah berhasil membendung pemikiran ini. Tetapi pada tahun 1980, gerakan feminis kembali bermunculan di Pakistan secara signifikan. Indonesia sendiri mengalami nasib serupa dengan Pakistan. Kesetaraan gender disosialisasikan dengan gencar dan sistematis ke seluruh dunia melalui media, ormas, LSM, lembaga pendidikan non-formal maupun formal. Wilayah gerakan kaum feminis begitu luas, dari tingkat internasional sampai menjangkau institusi masyarakat yang terkecil, yaitu RT. Dengan mengatasnamakan HAM, para aktivis perempuan kemudian berusaha mempengaruhi pemerintah dalam masalah kebijakan sampai teknis operasional. Usaha mereka sepertinya mulai menampakkan hasil dengan diratifikasinya isi CEDAW, sehingga keluarlah UU Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU Perlindungan Anak, dan mereka berupaya melakukan legalisasi aborsi melalui amandemen UU Kesehatan. Dalam bidang politik sendiri, feminis berada di belakang keluarnya UU Pemilu tahun 2008 tentang kuota caleg perempuan sebanyak 30%. Walaupun beberapa tokoh feminis bersikukuh bahwa gender bukan merupakan konsep barat, tetapi berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Namun, pada kenyataannya, gender identik dengan gerakan feminis dan gerakan feminisme adalah gender. Dalam perkembangannya, menurut Mansur Faki, perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain terjadinya marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif, kekerasan,
menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Pada umumnya, yang menjadi korban adalah perempuan, dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas memelihara kerapian rumah, serta bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Perspektif gender dalam Al-Quran sendiri tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, Al-Quran juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos atau manusia, makrokosmos atau alam, dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan dalam Al-Quran tidak saja menyangkut manusia, melainkan juga binatang. Bahkan, kalangan sufi menganggap bahwa makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan. Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air, dan bumi diumpamakan istri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin dan berbagai tumbuh-tumbuhan. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khalik yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kesetaraan gender yang termuat dalam buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Di dalam buku ini dijelaskan, kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Hilary M. Lipps, dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender, An Introduction, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Dari berbagai definisi di atas dapat simpulkan bahwa gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana peran gender dalam status sosial. Peran gender adalah ide-ide kultural yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari misalnya, di dalam masyarakat yang menganut perbedaan gender, ada nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender feeling dalam pergaulan. Jika seseorang menyalahi nilai, norma, dan perasaan tersebut, maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasikan sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan, sedangkan perempuan diidentifikasikan sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan. Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis, tetapi segenap nilai sosial yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil. Dapat disimpulkan bahwa ada korelasi antara perbedaan peran gender dan status sosial. Semakin besar perbedaan itu, semakin timpang pula status sosial, dan semakin kecil perbedaan itu, semakin kecil pula perbedaan status sosial itu. Meskipun perbedaan peran gender bukan satu-satunya variabel yang menentukan ketimpangan dan keadilan itu. Berbicara tentang kesetaraan gender dalam Islam, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, MA, di dalam pengantar buku ini, beliau menjelaskan bahwa kita diharuskan menoleh sejenak ke belakang, melihat bagaimana masyarakat manusia memandang perempuan, secara menginformasikan bahwa sebelum diturunkannya Al-Quran, terdapat sekian banyak peradaban di dunia seperti Yunani, Cina, India, dan Romawi. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani,
Buddha, Zoroaster di Persia, dan sebagainya. Pada puncak peradaban Yunani misalnya, perempuan menjadi alat pemenuh naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut, dan para perempuan dipuja untuk itu. Patung-patung telanjang yang terlihat dewasa ini di Eropa adalah bukti dari sisa pandangan itu. Peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Ini berlangsung hingga abad ke-5 Masehi. Segala hasil usaha perempuan menjadi milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Konstantin, terjadi sedikit perubahan dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga, suami atau ayah. Di peradaban Hindu dan Cina sendiri, tidak lebih baik dari yang lain. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup saat mayat suaminya dibakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Dalam pandangan Yahudi sendiri, martabat perempuan sama dengan pembantu. Pandangan masyarakat Kristen masa lalu tidak lebih baik dari yang di atas. Sepanjang abad pertengahan misalnya, nasib perempuan tetap sangat memprihatinkan. Sampai dengan tahun 1805, Perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya, dan sampai dengan tahun 1882, perempuan Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut pengadilan. Di dalam buku ini dijelaskan juga kodrat laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Allah berfirman, "Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar." Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian oleh para pakar, qadar di sini tidak diartikan sebagai ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu. Dan itulah qadrat. Dengan demikian, laki-laki ataupun perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki perbedaan kodratnya masing-masing. Perbedaan perempuan dengan laki-laki. Adanya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tidak dapat disangkal, itulah kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya, dan perempuan mempunyai hak atas apa yang diusahakannya. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat tersebut mengisyaratkan perbedaan dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat tersebut tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun, dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan perbedaan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Oleh karena itu, atas dasar fungsi yang harus diemban, kedudukan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kedudukan laki-laki dan perempuan. Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa para laki-laki, suami, adalah pemimpin bagi perempuan, istri. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan. Karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk menolong antara laki-laki dan perempuan, dan dari sisi yang lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Baik, sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit komentar dari para pembaca buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasyarudin Umar, MA. Salah satu agenda besar pemikiran Islam dewasa ini adalah masalah gender. Kita mewarisi banyak pemikiran Islam yang bias gender. Buku Nasyarudin Umar ini menggugah kita bahwa realitas pemikiran Islam dewasa ini harus dibebaskan dari bias-bias gender yang telah diwarnai dengan pemikiran Islam tradisional.
Dengan itu, cita-cita masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis bisa diwujudkan secara lebih baik. Sebagai rintisan studi gender dalam Islam, saya yakin pemikiran Nazaruddin ini akan memberi dorongan pada kita untuk dapat membangun gagasan Islam yang tertutup dan konservatif. Nurhalis Majid almarhum cendekiawan Muslim, mantan rektor Universitas Paramadina Mulia. Wacana tentang gender, khususnya tentang kesetaraan perempuan laki-laki, masih kontroversial di kalangan para ulama dan pemikir Muslim. Karya Nazaruddin Umar ini merupakan kontribusi penting ke arah rekonstruksi dan reformulasi perspektif gender dalam diskurs kontemporer Islam. Azyumardi Azra, cendekiawan Muslim, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekian ulasan saya tentang buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.